Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firanti Ufi Lutfiana, NPM 22201013009, Prodi PGMIA semester 3. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang telah dibahas oleh Bu Ika pada pertemuan yang lalu, yang membahas tentang statistik, statistika, dan data. Yang pertama, statistik. Statistik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan fakta yang umumnya angka. Statistik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan fakta. Biasanya, statistik berbentuk data numerik yang disajikan dalam tabel atau diagram untuk menyampaikan kumpulan data yang bermakna. Statistik yang berupa angka dapat dijabarkan dan direpresentasikan secara ringkas supaya dapat dipahami lebih mudah dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu statistik dalam bentuk tabel, kedua dalam bentuk diagram batang, ketiga dalam bentuk diagram lingkaran, yang keempat dalam bentuk diagram grafis, dan yang kelima statistik dalam bentuk kalimat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menyajikan, mengolah, dan menganalisis data, serta bagaimana menerapkan alat analisis untuk memastikan bahwa data tersebut dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Ada dua jenis statistika, yaitu statistika deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran tentang topik yang dipelajari sebagaimana adanya, tanpa menarik kesimpulan atau membuat generalisasi. Yang kedua, statistika inferensial, tujuannya untuk membuat inferensi sebuah hipotesis dibuat statistik deskriptif sebelum mencapai kesimpulan. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu data. Data adalah berbagai fakta yang dapat memberikan gambaran umum tentang suatu keadaan atau masalah atau informasi yang benar dan akurat. Syarat data yang baik yaitu data harus objektif atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, data harus mewakili atau representatif. Yang ketiga, data harus up to date atau yang terbaru. Dan yang keempat, data harus relevan dengan masalah yang akan dipecah. Selanjutnya, macam-macam data. Data ada kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Kemudian data kuantitatif adalah data yang menggunakan angka. Ada dua kategori untuk data kuantitatif ini, yaitu yang pertama, data diskret adalah data yang diperoleh dengan pencacahan dan pembentukan bilangan bulat atau disebut bilangan bulat di komputer. Kemudian data konstan adalah data kuantitatif kontinu, yaitu informasi yang diperoleh melalui metode pengukuran dan mencakup nilai pecahan atau nyata. Sedangkan menurut caranya, memperoleh data dibagi atas data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau suatu organisasi ataupun perusahaan dengan cara observasi sendiri baik di lapangan atau di laboratorium, yaitu dengan survei atau percobaan. Kemudian data sekunder yaitu data yang dikutip dari sumber lain. Selanjutnya, data menurut waktu pengumpulannya terbagi menjadi dua, yaitu data seketika dan berkala. Data seketika atau cross-section data adalah data penampang yang segera tersedia. Sedangkan data berkala atau time series data adalah data deret waktu yang terjadi secara periodik. Selanjutnya, data berdasarkan sumbernya, baik dari internal maupun eksternal, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data dalam atau internal adalah data yang mewakili posisi dan keadaan internal, perusahaan atau badan pemerintah. Sedangkan data luar atau eksternal adalah data yang mewakili keadaan dan kondisi yang terjadi di luar organisasi. Kemudian ada dua kategori utama data. Yang pertama, data dikotomi adalah istilah dari data deskriptif, data kategorikal atau data nominal. Kemudian data kontinum terdiri atas tiga macam data, yaitu data ordinal, data interval, dan data rasio. Selanjutnya, pembahasan tentang peran statistik.
Menurut Sugiono 2003, statistik berfungsi sebagai satu alat untuk menentukan besarnya sampel yang diperoleh dari suatu populasi sehingga jumlah sampel yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, berfungsi sebelum suatu instrumen digunakan dalam penelitian, instrumen tersebut dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk menampilkan data dengan cara yang lebih komunikatif seperti melalui tabel, grafik, dan atau diagram. Kemudian yang keempat, instrumen untuk analisis data seperti yang digunakan untuk mengevaluasi ide-ide yang diajukan penelitian. Dalam penelitian, statistik berguna untuk yang pertama membantu peneliti untuk memahami data yang telah diperoleh sehingga peneliti dapat membuat penelitian yang tepat. Yang kedua, membantu penelitian menggunakan sampel agar penelitian dapat berjalan efektif dengan temuan yang konsisten dengan item yang akan diteliti. Yang ketiga, membantu peneliti dalam mengidentifikasikan variasi antar kelompok untuk objek yang diteliti. Yang keempat, membantu peneliti dalam menentukan apakah satu variabel dan lainnya saling berhubungan. Yang kelima, membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Yang keenam, membantu peneliti mengevaluasi data yang telah mereka kumpulkan. Dan yang ketujuh, menjelaskan baik dalam bentuk diskrit maupun kontinu ciri-ciri distribusi populasi tertentu, memahami perilaku populasi yang dipantau dibantu oleh informasi ini. Yang kedelapan, memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang cara menggunakan strategi pengambilan sampel untuk memperoleh data untuk survei. Informasi ini berguna untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu menjelaskan pendekatan realistis seperti teknik estimasi, teknik pengujian hipotesis atau metode analisis varians untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi dengan menggunakan pendekatan karakteristik sampel. Mengetahui besarnya konsentrasi dan ukuran dispersi serta perbedaan dan persamaan di antara populasi merupakan informasi yang penting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.